Shalom, Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 15 Februari. Yang pertama, ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dan posbindu dilaksanakan pada hari Rabu 18 Februari pukul 9 di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Kedua, ibadah bulanan PPGT Klasis Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 17 Februari pukul 17 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Ketiga, mulai bulan Maret setiap minggu pertama di Jemaat Rantepao akan diadakan ibadah hari Minggu khusus menggunakan bahasa Inggris dan dimulai pukul 11 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Keempat, pelayanan sakramen perjamuan kudus Jemaat Rantepao pada hari ini Minggu 15 Februari di semua jam ibadah dan dilanjutkan kepada warga jemaat yang tidak mampu ke gereja, baik itu lansia, yang sakit, dan yang baru melahirkan. Dilaksanakan pada hari Senin 16 Februari pukul 9. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Yang kelima, berita duka cita telah meninggal dunia. Yang pertama, Ibu Nengsi Sesa Paremasa pada hari Kamis 12 Februari di Rumah Sakit Elim. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Tanete Karambe. Yang kedua, Bapak Frederick Tatengkeng pada hari Jumat 13 Februari di Rumah Sakit Laki Padada. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Makassar. Segenap warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun administrasi tahun 2026-2027. Jadwal penerimaan jalur prestasi dibuka mulai 1 Oktober sampai 30 Desember. Pendaftaran dilakukan secara online melalui admisi UKSW. Yang kedua, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Ciska, Saudara Agus Eko, dan brosur dapat dilihat di papan informasi Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tambahan Warta Jemaat, ibadah Rabu Abu dilaksanakan pada hari Rabu 18 Februari pukul 17 di Gedung Bunga Lalan. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Demikian penekanan dan tambahan warta jemaat, dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu dapat membaca dalam warta jemaat. Terima kasih, selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu. Ya, ada sukacita pada sore hari ini. Kita bersyukur pada sore hari ini menikmati kasih setia Tuhan. Walaupun tadi sempat hujan, tapi karena penyertaan Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini. Mari kita arahkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam persekutuan yang istimewa ini. Karena gereja merayakan Minggu Transfigurasi, saat kita mengingat bagaimana Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung di hadapan murid-muridnya. Saat ini kita diundang untuk merenungkan tema menapaki kemuliaan Tuhan.
bukan hanya untuk memandang dan mengaguminya, tetapi juga untuk dibaharui oleh kehadirannya yang mulia, agar kita dimampukan hidup sebagai terang dan garam di dunia. Mari kita siapkan hati kita, jiwa kita dan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan yang hidup dan bertahta dalam terang kemuliaan. Kita membuka Mazmur berbalasan, Mazmur 2. Mazmur pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Raja yang diurapi Tuhan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Raja-raja dunia bersiap-siap. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Lalu berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, Akulah yang telah melantik rajaku. Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Mintalah kepadaku, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Layanilah Tuhan dengan takut. Ciumlah sang anak, jangan sampai dia murka dan kamu binasa di jalan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dengan penuh bersukacita, dengan penuh sorak-sorai. Mari kita terima sukacita surga. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, terima sukacita surga untuk kekuatan bagi jiwa. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya penuhiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kita katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah
semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Besertamu juga. Saudara-saudara, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, ketika datang di hadapan kemuliaan Tuhan, kita pun disadarkan akan kelemahan dan dosa kita. Terang kemuliaannya menyingkapkan segala yang tersembunyi dalam hati kita, keegoisan, ketakutan, ketidaktaatan, dan ketidaksetiaan kepadanya. Marilah datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya dalam doa. Mulia dan kudus, kami mengaku bahwa kami sering gagal mengenali kehadiran-Mu. Kami lebih suka tinggal dalam kenyamanan hidup daripada berjumpa dengan Tuhan. Kami menutup mata terhadap terang kemuliaan dan berjalan dalam bayang-bayang dosa. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ubahlah tuntunlah kami untuk terus menapaki jalan-Mu menuju terang kemuliaan yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Meski tak layak diriku.
kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Saudara-saudara, mari mempersiapkan pembacaan firman Tuhan, di mana kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-24 pada ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Begitu juga dari kitab 2 Petrus pada pasalnya yang pertama ayat 16 sampai 21. Dan untuk Injil kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-17 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita selalu memohon tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk membaca dengan baik dan merenungkan firman-Nya dengan indah. Mari berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu menyertai, mengasihi dan memberkati kami. Kami telah berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Pujian kami persembahkan kepada Tuhan. Dan firman-Mu kami akan baca, kami akan renungkan. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, karuniakan hikmat, agar kami dapat membaca firman-Mu dengan baik, kami dapat merenungkannya, dan pesan firman-Mu akan mengambil bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku di atas gunung dan tunggulah di sana. Aku akan memberikan kepadamu loh batu berisi hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bersama Yosua abdinya, Musa naik ke gunung Allah itu. Tetapi kepada tua-tua ia berkata, "Tunggulah di sini sampai kami kembali kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersamamu? Siapa yang mempunyai perkara, pergilah menghadap mereka." Pada waktu Musa mendaki gunung, awan menutupi gunung itu. Kemudian Tuhan bersemayam di atas gunung Sinai, dan awan menutupi gunung itu selama 6 hari. Pada hari ke-7 ia memanggil Musa dari dalam awan itu, di depan mata orang Israel. Kemuliaan Tuhan di puncak gunung tampak seperti api yang menghanguskan. Musa masuk ke dalam awan dan terus mendaki gunung itu. Ia berada di atas gunung itu 40 hari, 40 malam. Dua Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab
Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya, kami adalah saksi mata dari kebesarannya, sebab Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kami sendiri mendengar suara itu datang dari sorga, ketika kami bersama Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu mengetahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Mari bersama kita melihat Injil Matius 17 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Amin, kure sumanga puang. Sumanga,
Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Kita boleh berkumpul di sini karena kasih karunia Tuhan yang mengantar kita untuk hadir dan kita bersama-sama mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Menapaki kemuliaan Tuhan. Kita bersama-sama menapaki kemuliaan Tuhan. Saudara, minggu ini kita berada dalam minggu transfigurasi. Kita mengingat kembali bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Dan hari Rabu nanti, ini tinggal 3 hari ke depan, kita bersama ada dalam suasana Rabu Abu. Mohon kehadiran kita semua mengikuti ibadah Rabu Abu. Hari Minggu berikutnya kita sudah berada di Minggu Prapaskah yang pertama. Tidak terasa ya, sepertinya baru kemarin ini kita meninggalkan tahun 2025. Sudah mulai lagi masuk dalam persiapan Paskah. Tapi itulah, waktu memang harus berjalan terus. Dan kita belajar untuk menggunakan kesempatan dan waktu ini dengan baik. Saudara-saudara, menapaki kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang pasti merindukan kemuliaan Tuhan. Apa sih kemuliaan Tuhan itu, Ibu Pendeta? Kita selalu mengatakan kemuliaan Tuhan hadir di tempat ini, dimuliakanlah nama Tuhan dan sebagainya. Kemuliaan Tuhan, saudara-saudara, adalah kehadiran Tuhan yang nyata, yang menyatakan kuasanya, yang menyatakan kekudusannya, yang menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Contoh misalnya, kalau kita sakit, saudara-saudara, lalu kita sembuh, maka kita katakan dimuliakanlah nama Tuhan. Saat kita sakit, Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia memperlihatkan kuasanya, Dia memperlihatkan kehadirannya, Dia menolong kita, Dia memberkati semua usaha perawatan, memberkati semua para medis, memberkati makanan, memberkati waktu istirahat kita, memberkati semua yang mendampingi kita. Lalu kita memperoleh kesembuhan. Maka kita merasakan sungguh kehadiran Tuhan luar biasa. Tuhan dimuliakan untuk semuanya. Banyak lagi yang lain yang bisa kita katakan kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang jelas saudara-saudara, kita rindu melihat Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Kita rindu merasakan kehadiran Tuhan. Kita rindu mengalami kuasa Tuhan. Kita rindu doa kita dijawab. Kita rindu dipulihkan, kita ingin hidup dipenuhi kemuliaan Tuhan. Saya kira itu kerinduan-kerinduan yang selalu muncul dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara, Keluaran, khususnya Keluaran pasal 24. Kita diajak bersama-sama di sini untuk mau melihat saudara-saudara, bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya Israel. Maka Tuhan panggil Musa supaya naik ke gunung dan kemudian menerima loh batu. Di loh batu itulah yang tercantum 10 firman. Kalau yang lahir tahun 50, 60, 70, gen boomer ya kata anak muda. Pasti selalu hafal mati, harus dihafal mati 10 firman. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan seterusnya sampai hukum ke-10, jangan menginginkan. Sekarang kadangkala dibaca terus, kadangkala sudah tidak terlalu dihafal yang gen-gen Z ini ya. Tapi yang gen boomer itu, wah pasti hafal mati ini. Jadi itulah isi daripada loh batu. Saudara, yang pertama Tuhan berfirman pada Musa, naiklah kepadaku ke atas gunung.
Jadi apa yang mau dikatakan? Tuhan mau supaya Musa naik ke atas gunung dan kemuliaan Tuhan dimulai dari panggilan Tuhan. Ini bukan keinginan Musa, bukan Musa mau mengatakan saya naik sendiri deh ke gunung, tidak. Tapi Tuhan katakan Musa naik ke gunung bukan karena ambisi pribadi Musa, bukan karena keinginan Musa supaya dia dimuliakan, tapi Tuhan yang panggil. Jadi saudara-saudara, kalau kita berada dalam lingkungan kerja di mana kita berada, atau dalam lingkungan gereja pelayanan, atau dalam lingkungan kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, saudara, kita mau dipakai Tuhan untuk mau menyatakan di situ hadir kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan panggil kita, hai nak, aku memanggilmu supaya kau belajar baik-baik di kampusmu, belajar baik-baik di sekolahmu, belajar baik-baik di SD ya, di SMP ya. Aku panggil kau supaya kau melayani di ladang Tuhan. Aku panggil kau supaya kau bekerja dengan baik di pemerintahan, di lingkungan sekolah, di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena Tuhan mau memperlihatkan di situlah kemuliaan Allah dinyatakan. Sehingga kita tidak sekedar hadir, tetapi kita sungguh-sungguh mengerjakan semuanya ini dengan baik. Kemuliaan Tuhan bukan berarti saudara-saudara bahwa ini akan membuat derajat kita akan naik, tidak. Tapi justru ketika Tuhan panggil kita itu berarti, hei, tinggalkan zona nyamanmu. Kalau kau mau ingin hidupmu nyaman-nyaman saja di situ, tidak akan pernah ada. Pasti akan berhadapan dengan banyak tantangan. Dan Tuhan mau kita memperlihatkan bahwa kita bersama dengannya, kita dekat dengannya, dan kita akan memperoleh tempat yang dimana Tuhan akan menaikkan level kita. Makanya kalau ada pergumulan jangan mengatakan saya semakin menderita, saya semakin susah. Betul, tapi lihat Tuhan mau mengangkat engkau supaya dari persoalan kecil kau akan setia dan akan memperoleh persoalan yang lebih besar. Itu berarti semakin naik levelmu untuk semakin kuat, semakin teguh di dalam Kristus. Maka Tuhan panggil kita saudara-saudara. Tuhan mau hidup kita memperlihatkan kemuliaan Allah, bahwa Dia hadir dalam hidup kita, Dia bekerja dengan kuasanya, dan Dia semakin diagungkan. Musa ketika dipanggil, dia kemudian naik dan menunggu 6 hari. 6 hari dia menunggu sebelum Tuhan berbicara. Di gunung itu, di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Anak sekolah minggu pasti hafal ini ya. 40 hari 40 malam dia ada di Gunung Sinai. Dia naik bukan berarti langsung Tuhan katakan, Musa sini kita bicara, tidak. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan 6 hari dia menunggu sebelum Tuhan berbicara. Jadi apa yang mau dikatakan? Kemuliaan Tuhan didalui oleh proses. Hidup kita ini berproses. Orang jadi pejabat tinggi bukan berarti wah langsung naik, tidak. Itu diproses, dibentuk oleh Tuhan. Orang memiliki segalanya dalam hidupnya bukan berarti gampang. Ada satu buku tentang orang-orang sukses di Indonesia. Ya kebanyakan buku itu bicara tentang orang-orang Chinese ya. Dari Cina Selatan yang datang kemudian mereka hidupnya berjuang berat. Ada yang jadi pedagang asongan, ada yang menjadi kuli-kuli bangunan, ada yang hanya menjual di pinggir jalan. Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka mengikuti proses itu, mereka mengikuti semuanya dengan sabar, dengan tekun, dan pada akhirnya ya menjadi orang yang sukses. Hidup ini mesti diproses oleh Tuhan, saudara-saudara. Tuhan proses, Tuhan bentuk kita. Jadi kalau kita menjalani hidup ini, kita menapaki kemuliaan Tuhan, ini bukan soal yang gampang, tetapi pembentukan karakter. Pembentukan di mana kita diproses oleh Tuhan supaya semakin kuat, semakin teguh, semakin sabar,
semakin tenang, semakin berhikmat, semakin rendah hati. Orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan, dia akan memiliki sikap, hai paralu ki sabara, dento sengke sabara ki. Orang yang memperlihatkan kemuliaan Tuhan, dia akan selalu memiliki sikap, napa majongtongan tu penanna, rendah hati. Kalau sombong kan tidak akan memberikan sesuatu yang baik, justru akan membuat orang semakin menilai negatif. Karena Tuhan mau proses kita. Bayangkan, Musa namari diproses oleh Tuhan. Sabarkah dia menunggu? Dan ternyata Musa sabar. Karena Musa akan berhadapan dengan umat Tuhan yang memiliki karakter yang keras. Tegar tengkuk kan dalam Alkitab, bangsa ini tegar tengkuk. Tapi Musa dibentuk oleh Tuhan. Dan dia berhasil memimpin bangsa ini sekalipun tidak harus masuk ke tanah perjanjian. Jadi melalui kehidupan kita Tuhan proses kita, saudara-saudara, kita dibentuk supaya kita menapaki kemuliaan Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, semakin hari semakin kuat, semakin sabar, semakin tenang, semakin teguh menjalani kehidupan ini. Supaya dengan proses seperti itu, karakter seperti itu, kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Musa kemudian, dalam bagian selanjutnya, Musa kemudian masuk di tengah awan. Ini simbol dari misteri dan kekudusan Tuhan. Di dalam pembacaan kita yang pertama tadi, saudara-saudara, Keluaran pun juga di dalam bacaan kita, Injil Matius memperlihatkan proses di mana Petrus menyaksikan Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Apa yang terjadi di situ? Mereka bercakap-cakap. Bagi Petrus, ya Tuhan, tempat ini sungguh nyaman. Saya berharap seperti itu juga. Begitu saudara datang ke gereja, rasakanlah tempat ini nyaman. Jangan datang ke gereja, begitu khotbah, keluar di emper-emper situ. Jangan datang ke gereja, begitu khotbah, lalu kemudian, santai mi dulu deh. Begitu perjamuan, belum bagiannya, lalu kemudian, istirahat dulu. Satu batang rong. Kalau orang Makassar bilang gitu ya. Tapi betul-betul merasakan kehadiran Tuhan. Petrus menyaksikan bagaimana suasana di mana dia melihat kemuliaan Tuhan itu ada. Percakapan Yesus, Elia dan Musa begitu nyaman. Sehingga dia katakan begini, Tuhan, bolehkah aku mendirikan kemah untuk kalian? Dan kita tinggal di sini saja. Tapi bagi Yesus tidak. Dan dalam kitab Petrus tadi, Petrus sendiri mengatakan dia menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Tempat yang penuh dengan sukacita, dia menyaksikan sendiri. Kemuliaan Tuhan hadir. Kenyamanan ada. Saudara, orang yang dikuasai oleh Tuhan, dia akan memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Dia akan hidup dengan damai sejahtera. Dia akan hidup dengan penuh kasih. Nah, kemarin kita baru merayakan hari apa? Hari Valentine, hari kasih sayang. Orang yang merasakan kemuliaan Tuhan hadir dalam hidupnya, dia akan memberikan kasih sayang. Bolehkah memberikan sarangeo kepada orang di samping kiri kanan kita? Sarangeo. Ya. Nah, berikan senyum juga, jangan berikanlah kasih sayangmu, ya. Walaupun kita tidak tahu siapa di samping kiri kanan kita, tapi dalam Kristus kita satu, kita adalah rumah bersama di dalam Tuhan. Saudara, dalam situasi seperti di mana Musa mengalami kehadiran Tuhan, dia sungguh merasakan kemuliaan Tuhan. Petrus pun demikian. Maka nyatakanlah kemuliaan Tuhan dalam menikmati kasih sayangnya. Sebab itu hidup kita harus memancarkan kekudusan. Makanya begitu Musa turun dari gunung, yang dia bawa adalah hukum Tuhan, wajahnya bercahaya, dia kemudian memulai menjalani kehidupan ini, mengantar umat Tuhan untuk mengenal Tuhan. Musa kemudian mengubah caranya berpikir, caranya berbicara,
Maka kalau kita mengikut pembacaan selanjutnya, begitu banyak orang yang datang minta nasihat pada Musa, begitu banyak orang yang datang minta aturan dan sebagainya, dan Musa bertindak dengan baik untuk kemuliaan keagungan bagi nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu nyata dengan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan dalam Alkitab dikatakan bahwa begitu Yesus hadir, maka kita menjadi pengikutnya. Kita pun juga mau seperti Yesus. Apa itu? Siap untuk menjalani jalan salib. Kan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, sebelum bertemu orang banyak, saya sampaikan sama kalian, jangan kamu cerita apa-apa dulu tentang percakapan kami, apa yang kalian lihat di atas. Nanti itu disampaikan ketika semua proses kehidupan Yesus, mati, bangkit, naik ke sorga, baru diceritakan. Itu berarti saudara-saudara, kepada kita pun juga, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan mau pakai, maka kita harus mengikuti yang disebut dengan jalan salib, Via Dolorosa. Kita harus mengalami situasi ini, situasi di mana kita akan merasakan pergumulan memikul salib. Tapi ingat, dalam semuanya itu, disitulah kemuliaan Tuhan diagungkan. Maka menjalani hidup ini, terutama kita semua di Minggu Transfigurasi, mari kita menapaki kemuliaan Tuhan, bahwa Dia akan terus nyata dalam hidup kita, bekerja. Engkau yang mengalami kelelahan, keletihan, Tuhan akan berikan kekuatan. Engkau yang mengalami pergumulan, Tuhan akan berikan kelegaan. Engkau yang mengalami sukacita, Tuhan akan sempurnakan sukacitamu. Kenapa? Karena dari situlah kemuliaan Tuhan dimuliakan, diagungkan. Maka menjalani kehidupan ini, mari kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan setiap waktu. Hiduplah dengan benar, hiduplah dengan penuh kasih, hiduplah dengan baik. Dan kita akan menghadapi proses-proses kehidupan yang di dalamnya Tuhan akan menolong kita. Kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan lewat sikap hidup yang selalu mengasihi, yang selalu memuliakan Tuhan, yang selalu menyambut Kristus, hidup dengan setia, berdoa, membaca firman, maka disitulah Allah dimuliakan. Perjamuan kudus kita akan menyambutnya, saudara-saudara. Ini adalah perjamuan kudus pertama di tahun 2026. Mari menikmati roti dan anggur yang adalah meterai dari pengorbanan Kristus. Tapi ini bukan hanya simbol, bukan kebiasaan saja, tapi nikmatilah dengan baik roti ini, nikmatilah dengan baik anggur ini. Ajak anak-anak kita menikmati, jelaskan pada mereka di rumah, dan biarlah kita semakin dikuatkan oleh Tuhan ketika kita kembali untuk terus kuat menapaki kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus diagungkan. Mari satu dalam saat teduh. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami memandang dan mengagumi Engkau sebagai Allah yang terus hadir dalam hidup kami. Biarlah Engkau terus bekerja sehingga kami teguh menjalani kehidupan ini memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Saya menjemput kita untuk berdiri dan kita mengucapkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat sebagai inti pengakuan iman kita. Marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Silakan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Saudara-saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah yang maha murah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mohon kepadamu supaya dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan yang dikaruniakan kepada kami menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami yang menanggung dosa dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kuatkanlah kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kami keteguhan iman bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang tidak berbuat kepada kami menurut dosa kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib, dalam menyangkal diri, dalam mengaku penebus kami, dalam memandang kepadamu dalam suka maupun duka, dalam menanti Tuhan kami dari sorga yang akan menyambut kami untuk kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Mari kita mempersiapkan diri dan kita akan mengungkapkan pujian kita, perjamuan yang kudus.
dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari semua kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk perjamuan kita, kami berharap jangan terburu-buru, karena perjamuan kita modelnya akan maju ke depan, dan sesudah mengambil roti juga anggur, bahkan juga ada anggur khusus untuk anak-anak kita. Jadi anggurnya berbeda, untuk anggur dewasa dan anggur anak-anak. Kemudian caranya adalah yang dari atas dulu di balkon turun, lalu kemudian sesudah dari balkon nanti diarahkan majelis gereja untuk kita yang ada di lantai bawah. Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara-saudara yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ambillah dan minumlah.
Aku
Balasmu
Untuk semua kehadiran kita dalam meja perjamuan kudus, tetaplah semangat dan teguh menjalani kehidupan ini. Tuhan dimuliakan. Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anakmu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu untuk menguatkan iman kami. Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaran Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan Mazmur 2 ayat yang ke-8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, jadi milik pusakamu dan ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu. Sambil memberikan tanda ungkapan syukur kita mengangkat pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari kita katakan mengalir bersamamu Tuhan.
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam bersamamu. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ada natura untuk dipersembahkan buat jemaat Rantepao. Silakan. Weh, laut teh. Melong di Kalembok teh. Silakan. Siapa? 20.000. Satu kali, 2 kali, 3 kali. 20.000. Apa ya? Oh, nanti dikonsol. Oh, nanti. Ya, di belakang. Siapa di belakang tadi? Oh, nanti di konsistori. Ya, ini lau lagi. Labu. Ayo, siapa? Tidak ada. 50. Ya, 20.000, 20. 1 kali 50, 3 kali. Taruh aja. Oh ya. Gue masih lau. 20. 50, 1 kali, 2 kali, 100, 150, 2 kali, 3 kali, Ibu di sana. Ya, wah ini, lada katok kontesola
Utan 10. Dari sana mungkin tidak dengar ya. 10 satu kali. 50 2 kali. 3 kali. Ya di atas. Lau lente kete dong ate. 100. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Pak Israel. Masih ya. Ya, berarti Bu. Tambah kapuah. Lau 100. 1 kali. 150. 200. 2 kali. 3 kali. Bapak. 200. Ya. Lada kadokon dengan sayur. Tidak ada. 10. 100. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Di mana itu? Oh, di atas. Nah. Saroina talok kotemu. 50. 100. Ada lagi? 150. 2 kali, 3 kali, Ibu ya. Oke, terima kasih persembahan Natura Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Dalam doa syafaat dan doa syukur untuk persembahan yang sudah kita nyatakan di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman ini terus mengambil bagian dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengasihi kami dan pasti memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka. Tuhan terus berkati agar bertumbuh dengan fisik yang sehat, iman yang kuat. Engkau berkati anak-anak kami dalam pendidikan, biarlah mereka menempuh pendidikan dengan baik, boleh menjadi anak-anak yang pandai. Saat ini anak-anak kami dalam masa libur, biar mereka menikmati masa libur ini dengan sukacita, melakukan hal-hal yang positif untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkatilah kami sebagai bapak, sebagai ibu dalam keluarga, berkati kami agar terus menciptakan damai sejahtera dalam keluarga kami. Berkati pekerjaan kami Tuhan, biar kami terus mengerjakannya dengan baik, kami melakukannya dengan benar, dengan jujur, nama Tuhan dimuliakan. Berkati para orang tua kami dalam usia indah, semoga mereka selalu sehat, beria-ria di dalam Kristus, dan boleh menyaksikan anak cucu dengan baik. Engkau terus memelihara dan menjaga orang tua kami. Bapa di sorga, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Hadirlah Engkau, sembuhkanlah mereka. Engkau berkati saudara-saudara kami yang mengalami duka. Kami membawa di dalam doa keluarga almarhumah Nengsi Sesa Paremasa, keluarga Herlina Tandililing. Biarlah Tuhan menghiburkan keluarga ini agar mereka kuat dalam duka. Engkau tahu beban-beban hidup kami, tolong kami Tuhan, agar kami dapat melewati setiap beban kehidupan ini dengan kuat, dengan tenang. Tuhan berikan jalan keluar.
Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia. Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang berbahagia karena sukses dalam pendidikan, juga sukses dalam pekerjaan. Biarlah semua sukacita kami membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan Tuhan sempurnakan dalam kasih-Mu. Engkau berkati majelis gereja, pengurus OIG, panitia-panitia yang ada di jemaat ini. Pakai kami semua untuk melayani dengan baik, dan terus berpegangan tangan mengerjakan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Terimalah persembahan kami, biarlah semua yang kami berikan hari ini boleh berkenan bagi Tuhan. Persembahan kami melalui pundi, persembahan perjamuan, juga natura yang telah diuangkan. Kiranya semuanya ini Tuhan indah di pandangan mata Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati kami dalam menjalani hidup ini. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, kuatkan mereka untuk terus menciptakan suasana tentram dan damai, keamanan yang kondusif, dan nama Tuhan diagungkan. Peliharakan kami selanjutnya, jaga kami malam ini, biar kami pulang dalam damai dan sukacita Tuhan. Kemuliaan-Mu terus bersinar dalam hidup kami, dan biarlah kami teguh menjalani seminggu sepekan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ini doa kami, syukur kami membawa semuanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara kita dengarkan petunjuk hidup baru dengan sikap berdiri. Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Amin. Mulai dari diri sendiri.
saudara, sebab kita telah melihat kemuliaan Tuhan melalui firman, pujian, dan persekutuan hari ini. Namun kemuliaan Tuhan bukan hanya untuk dinikmati di puncak gunung pengalaman rohani, melainkan untuk dibawa turun ke lembah kehidupan sehari-hari dengan semangat yang besar menjadi saksi Kristus yang memancarkan terang kemuliaannya melalui kasih, keadilan, dan kesetiaan hidup kita. Saya siap menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih penuh dengan sukacita. Kita akan pulang dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus baik dan sungguh amat baik. Mari sambil bersukacita kita mengangkat pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Sambil kita boleh bertepuk tangan satu dengan yang lain. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita ulang pujian sekali lagi, katakan tiada berkesudahan. Mari satu dengan lain kita saling bersalaman, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kita pulang dengan penuh sukacita, kita bersalaman kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah pada saat ini. Mari pulang dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita. Selamat malam dan selamat hari Minggu. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu
kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.